Di tengah gemuruh zaman, dari tanah subur Klaten, Jawa Tengah, lahirlah seorang tokoh budaya yang namanya tidak lekang oleh waktu, Ki Narto Sabdo. Ia bukan sekadar dalang, melainkan jembatan antara alam nyata dan alam makna. Sejak usia dini, Narto Sabdo telah menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap suara, gerak, dan bayang-bayang wayang kulit. Ia tidak hanya memainkannya, ia menghidupkannya. Penonton bukan hanya melihat kisah Ramayana atau Mahabharata, mereka seperti masuk ke dalamnya. Suaranya, bagaikan gaung dari langit. Lahir dengan nama asli Sunarto pada tahun 1925, di Dusun Kerangkungan, Desa Pandes, Wodi, Klaten, Narto kecil tumbuh dalam keluarga petani yang sederhana namun kaya akan nilai budaya Jawa. Ayahnya adalah seorang penabuh gamelan di desa, sementara ibunya dikenal pandai tembang macapat. Kedekatannya dengan tradisi sejak dini menjadi pondasi kuat dalam membentuk jati dirinya sebagai seniman unggul. Ia tumbuh di antara denting kenong, suara gong, dan wewangian dupa di langgar desa. Musik dan makna mengalir bersamaan dalam darahnya. Bakat Ki Narto Sabdo benar-benar mencuat ketika ia belajar langsung dari dalang-dalang senior ternama seperti Ki Cokrowasito dan Ki Sastro Sabdo. Namun ia tidak hanya meniru, ia menciptakan. Ia mengubah sendiri suluk nyanyian khas dalang, menciptakan gaya pedalangan baru yang penuh dinamika dan penjiwaan mendalam. Salah satu karya terkenalnya adalah Suluk Soekarno, yang ia persembahkan sebagai penghormatan kepada sang proklamator. Karya-karyanya menjadi nafas baru dalam dunia pewayangan Jawa. Salah satu hal paling unik dari Ki Narto Sabdo adalah suaranya yang sangat khas, bergetar dalam, penuh tenaga, dan sanggup membangkitkan emosi penonton hanya lewat satu ucapan atau kidung. Bahkan dalam rekaman-rekaman lama, suaranya masih mampu membuat bulu kuduk berdiri. Ia mampu memerankan puluhan karakter hanya dengan permainan nada dan intonasi. Dari Batara Guru yang agung, Petruk yang lucu, hingga Rahwana yang kejam, semua hidup dalam satu tubuh dirinya. Itulah mengapa ia dijuluki, suara langit dari Klaten. Keistimewaan Ki Narto Sabdo bukan hanya pada teknik pedalangan, tapi juga pada kemampuannya membawa pesan moral dan filosofi dalam setiap pementasannya. Ia seringkali menyisipkan kritik sosial, nasihat kehidupan, dan nilai-nilai luhur dalam wayangnya. Saat Orde Baru berkuasa, ia dengan lihai menyampaikan kritik halus kepada penguasa melalui tokoh-tokoh wayang. Walau berisiko, ia tetap berani karena ia percaya, tugas dalang bukan hanya menghibur tapi juga menyadarkan. Dengan wayang, ia bicara tentang kehidupan. Ki Narto Sabdo tidak lahir dari keluarga seniman, namun darah seni mengalir dari semangat tanah leluhurnya. Ia tumbuh di lingkungan desa yang kental akan adat Jawa, penuh tembang, wayang, dan lantunan sinden yang menggema setiap malam Jumat. Sejak kecil, ia sering menyelinap ke balik kelir pertunjukan wayang, memperhatikan gerak dalang dan mencuri ilmu secara diam-diam. Tidak ada guru resmi yang mengajarkannya, namun ia menyerap semuanya dengan tekun, seolah ada suara gaib yang membisikkan teknik-teknik mendalang ke dalam benaknya. Uniknya, Ki Narto dikenal memiliki kemampuan mendalang dari mimpi. Di usia belia, ia pernah bermimpi bertemu sosok misterius yang menyerahkan wayang kulit kuno dengan pusaka berukir huruf Jawa kuno. Dalam mimpi itu, tokoh tersebut mengajarinya memainkan tokoh Gatot Kaca dan Semar dengan cara yang belum pernah ia lihat di dunia nyata. Esok harinya, ia mempraktikkan semua gerakan dan suara itu secara tepat, membuat warga desa terheran-heran. Inilah awal mula desas-desus bahwa Ki Narto Sabdo memiliki ilmu linuwih. Kemampuan istimewanya membuatnya cepat dikenal hingga keluar wilayah Klaten. Ia tidak hanya pandai memainkan wayang, tapi juga menciptakan tembang-tembang gending yang merasuk ke hati. Salah satu yang paling terkenal adalah Kembang Kacang, yang masih sering dinyanyikan dalam pentas-pentas tradisional hingga kini. Banyak yang tidak tahu bahwa lagu itu tercipta dari hasil semedi di puncak Gunung Merapi, di mana Ki Narto bertapa selama 7 malam dan mendapat ilham lewat suara gamelan mistis yang tak kasat mata. Kesaktiannya dalam bidang seni bukan hanya dari latihan dan pengalaman, melainkan juga dari laku spiritual yang ketat. Ia rutin melakukan tirakat, puasa mutih, dan tapa bisu selama 40 hari untuk memurnikan rasa dan suara dalam setiap pertunjukan. Warga sekitar percaya bahwa setiap kali ia tampil, bukan hanya suara manusia yang terdengar, tapi juga suara leluhur yang menyatu dalam getaran gendang dan sinden. Bahkan pernah ada kejadian aneh saat wayangnya dimainkan, bayangan tokoh Semar bergerak sendiri tanpa sentuhan. Namun, di balik keistimewaannya,
Kinarto Sabdo selalu tampil rendah hati. Ia menolak disebut dalang sakti, dan lebih suka dipanggil abdi budaya. Ketika diwawancara, ia hanya berkata, "Aku mau menyambung geti budaya Jawa, dudu wong pinter." Pernyataannya yang sederhana justru memperkuat aura misteriusnya. Sosoknya menjadi ikon, tidak hanya karena keahliannya, tapi karena kemurnian hatinya dalam melestarikan budaya Jawa. Dan itulah yang membuat masyarakat mencintainya, bahkan setelah puluhan tahun ia wafat. Nama asli Kinarto Sabdo adalah Sunarto, lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 1925 di Desa Kranggan, Klaten. Ayahnya hanyalah seorang petani biasa, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang taat pada adat. Sejak kecil, Sunarto menunjukkan ketertarikan luar biasa pada suara dan irama. Setiap kali terdengar tabuhan kendang di kejauhan, ia langsung berlari menghampiri, duduk diam dan menyimak dengan mata berbinar. Tak ada mainan mahal, tak ada sekolah tinggi, namun dunianya penuh warna karena kesenian. Ketika beranjak remaja, Sunarto mulai mempelajari berbagai bentuk tembang Jawa secara otodidak. Ia sering menyelinap ke tempat latihan gamelan dan mengamati dari kejauhan. Setelah para seniman bubar, ia akan duduk sendiri, memainkan satu persatu alat musik itu dengan hati-hati, seolah berbicara langsung dengan ruh gamelan. Kepekaannya terhadap nada dan getaran suara membuatnya cepat menguasai bukan hanya teknik, tapi juga rasa, yang kelak menjadi senjata utama dalam setiap pertunjukan wayangnya. Perjalanan spiritual dan seni Kinarto Sabdo kian melejit setelah pertemuannya dengan dalang legendaris Ki Cermo Wilis. Saat itu, Sunarto hanya penabuh gamelan cadangan di belakang layar. Namun ketika sang dalang utama jatuh sakit, Sunarto diminta maju mendalang secara mendadak. Tanpa naskah, tanpa persiapan, ia mampu memainkan seluruh lakon dengan improvisasi yang memukau. Penonton terdiam, bahkan beberapa orang tua menangis karena merasa melihat arwah tokoh-tokoh pewayangan hidup kembali lewat tangannya. Setelah malam itu, Sunarto diberi nama kehormatan, Kinarto Sabdo, oleh para sesepuh seni Klaten. Nama, Sabdo, diambil dari kata, sabda, yang berarti ucapan, karena setiap kata-katanya dalam wayang dianggap mengandung kekuatan. Banyak yang percaya, bila Kinarto mengucapkan sebuah tembang dengan penuh rasa, maka tembang itu bisa menyembuhkan hati yang luka. Bahkan pernah ada kejadian, seorang penonton yang mengalami kelumpuhan ringan, bisa berdiri setelah mendengar lantunan suara Kinarto dalam tembang, Lara Ati. Fenomena ini tidak berhenti di Klaten saja. Pertunjukan Kinarto mulai merambah ke berbagai kota di Jawa hingga luar pulau. Ia menjadi pionir dalam membawakan wayang dengan gaya modern namun tetap syarat makna. Ia memasukkan unsur kritik sosial, pendidikan, bahkan spiritualitas dalam lakon-lakon tradisional. Dengan suara berat, penuh vibrasi dan makna, ia bisa membuat tokoh Semar terlihat seperti guru suci, dan Gatotkaca menjadi simbol perjuangan rakyat. Inilah yang menjadikan Kinarto bukan sekadar dalang, tapi seorang penyampai wahyu budaya.